Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ardini dengan NIM 08041382328105 dengan mata kuliah yang akan saya jelaskan ini dari fisiologi tumbuhan. Dengan materi yang saya akan sampaikan itu ada fotosintesis. Baik, di sini ada daftar isi yang akan saya bahas. Itu yang pertama ada definisi fotosintesis, reaksi fotosintesis, tempat terjadinya fotosintesis, jalur fotosintesis, faktor-faktor, peran, kesimpulan, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Baik, yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang apa itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan mereka sendiri. Dengan kata lain, fotosintesis adalah proses mengubah senyawa air, H2O, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Selanjutnya, reaksi fotosintesis. Reaksi terang merupakan tahap awal fotosintesis yang memerangkap energi cahaya untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan reaksi gelap merupakan langkah kedua fotosintesis yang memanfaatkan energi dari ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa. Baik, selanjutnya itu ada reaksi fotosintesis yang dijelaskan yang sudah ada di tabel tersebut, yang dimana proses ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, energi cahaya matahari digunakan untuk memecah air atau H2O menjadi oksigen, serta menghasilkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi. Selanjutnya, pada reaksi gelap yang berlangsung di stroma, karbon dioksida diubah menjadi glukosa dengan bantuan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Selanjutnya, tempat terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di bagian daun, terutama di dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat utama di mana fotosintesis berlangsung. Dalam kloroplas terdapat pigmen hijau yang disebut klorofil. Klorofil ini bertanggung jawab untuk menangkap energi matahari. Terus bagian daun yang mengandung kloroplas adalah jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Namun, sebagian besar tumbuhan kloroplasnya terdapat pada jaringan tiang. Sel daun memiliki 40-50 kloroplas. Kloroplas ini tersusun dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Selain itu, kloroplas memiliki cairan pengisi yang disebut stroma. Di stroma inilah terjadi pembentukan glukosa, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya, jalur fotosintesis. Jalur fotosintesis C3 menggunakan siklus Kelvin untuk langsung menghasilkan senyawa 3 karbon. Sementara jalur C4 melalui dua tahap fiksasi CO2 di sel mesofil dan seludang berkas untuk menghasilkan senyawa 4 karbon, yang kemudian masuk ke siklus Kelvin. Terus di sini terdapat jalur fotosintesis yang dimana perbedaan antara C3, C4, dan CAM. Pada C3, jenis yang paling umum dari siklus Kelvin menghasilkan 3 senyawa karbon selama fotosintesis. Sedangkan pada C4, fotosintesis menghasilkan molekul 4 karbon antara yang dibagi menjadi 3 senyawa karbon untuk siklus Kelvin. Yang pada CAM, fotosintesis yang mengumpulkan sinar matahari pada siang hari dan memperbaiki karbon dioksida pada malam hari. Di C3, ini hanya terjadi pada sel mesofil. Di C4, hal ini terjadi pada sel mesofil dan sel sarung berkas. Pada CAM, ini terjadi di mesofil. Di C3 tidak ada fitur khusus untuk melawan fotorespirasi. Pada C4 mengurangi fotorespirasi dengan melakukan fiksasi karbon dioksida dan siklus Kelvin dalam sel terpisah. Dan pada CAM mengurangi fotorespirasi dengan menjalankan fiksasi karbon dioksida dan siklus Kelvin pada periode yang berbeda. Selanjutnya ini ada faktor-faktor fotosintesis. Yang pertama itu ada cahaya matahari. Intensitas cahaya mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Hanya sekitar 2% cahaya matahari yang digunakan dalam proses ini. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal membantu enzim bekerja maksimal dalam fotosintesis. Karbon dioksida dari udara sangat dibutuhkan dalam fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2, semakin cepat laju fotosintesis. Yang ketiga ada air. Air dibutuhkan sebagai sumber hidrogen dan menjaga kelembaban daun. Yang terakhir ada klorofil. Tumbuhan memiliki klorofil A dan klorofil B yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada peran fotosintesis. Yang pertama itu menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis sangat penting bagi
pernapasan sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang penting untuk paru-paru. Yang kedua, mengurangi gas rumah kaca. Fotosintesis membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berkontribusi pada penyeimbangan iklim dan mencegah pemanasan global. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Fotosintesis menyediakan energi dan oksigen yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sebagian besar organisme. Oke, yang terakhir ini ada kesimpulan. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas dan terdiri dari dua tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis penting karena menghasilkan oksigen untuk bernapas dan glukosa sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Baik, di sini dapat dilihat daftar pustaka dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi fotosintesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.